Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman menangani baterai di Vepo 4 untuk sepeda listrik. Jadi kemarin itu saya membelikan konsumen ya teman-teman, dan saya beli dari online Vepo 4 nya. Jadi kasusnya itu setelah datang untuk baterai Vepo 4 nya dan saya sudah pasang ke sepeda listriknya, ternyata sekitar 2 bulan baterainya itu ngedrop ya teman-teman. Jadi untuk dicas lagi itu sekitar 1 jam sudah full ya teman-teman. Jadi seperti itu kasusnya, dan setelah dipakai ternyata cepat ngedropnya untuk baterainya. Dan akhirnya saya bongkar untuk baterai Vepo 4 nya. Saya ingin tahu apa permasalahan baterai Vepo 4 yang baru saya beli itu baru 2 bulan sudah ngedrop ya teman-teman. Dan setelah saya bongkar untuk baterainya, di situ untuk tegangannya per selnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang sudah mencapai maksimal voltase baterai tersebut, dan ada juga yang tidak full ya teman-teman. Jadi hanya sekitar 3 volt atau sampai 3 volt, 5 itu berbeda-beda setiap selnya, dan ada juga yang sama ya teman-teman untuk voltasenya. Tapi setelah 1 jam saya cas itu dia tetap untuk proteksinya itu aktif, karena ada salah satu sel atau 2 sel itu sudah mencapai tegangan maksimumnya ya teman-teman. Jadi akhirnya si BMS nya ini memproteksi baterai tersebut, jadi tidak bisa dicas lagi. Di situ saya bingung apakah ada permasalahan di baterainya atau di BMS nya. Saya juga kurang terlalu paham dengan baterai Vepo 4 ini, tapi saya akan coba memperbaiki baterai tersebut karena memang saya yang beli ya teman-teman. Saya yakin pas waktu beli itu, karena saya sebelumnya sudah beli baterai Vepo 4 dan sampai sekarang masih normal-normal saja. Sudah dipakai sekitar 1 tahun 8 bulan, itu tidak terjadi masalah sedikit pun. Yang salahnya saya membeli baterai untuk konsumen saya ini di beda toko ya teman-teman, bukan toko yang sebelumnya saya beli. Jadi harap hati-hati ya teman-teman untuk membeli baterai Vepo 4 ini, karena apabila untuk yang perakitnya ini belum berpengalaman, nanti kasusnya seperti saya teman-teman, akhirnya 2 bulan sudah ngedrop. Jadi saya sarankan hati-hati dalam membeli baterai Vepo 4.
silahkan tanya-tanya saja di tokonya, apakah BMS-nya baru atau BMS-nya bagus atau tidak, atau second. Jadi harus detail karena resikonya di kita ya teman-teman. Biasanya toko itu hanya menggaransi baterai tersebut hanya 1 bulan, dan kalaupun ada kerusakan sebelum 1 bulan, kita pun harus mengembalikan baterai tersebut ke tokonya. Jadi kita itu harus kirim baterai tersebut ke alamat tokonya teman-teman. Jadi ribet lagi. Lebih baik rewel di awal daripada menemui kasus seperti saya ini. Oke, singkat cerita, akhirnya setelah saya cek-cek dan saya coba cas ulang, dan dengan memparalel untuk perselnya supaya tegangannya itu rata semua ya teman-teman untuk baterainya. Dan coba saya cas ulang lagi, tapi setelah baterainya penuh dan saya coba kuras lagi untuk baterainya, dan akhirnya saya coba seri lagi untuk baterainya, dan saya coba lagi untuk cas normal dengan tegangan 48 volt 54 volt untuk chargernya itu untuk tegangannya perselnya tidak rata lagi ya teman-teman. Jadi ada salah satu atau salah dua itu yang baterainya itu cepet sekali voltasenya naik. Nggak tahu karena BMS-nya atau memang baterainya yang bermasalah. Jadi akhirnya saya mencoba dengan cara lain, yaitu saya coba beli balancer ya teman-teman, tapi dengan ampere yang kecil sekitar 1 ampere. Dan udah datang untuk balancernya, dan saya akan videokan di video ini. Oke, langsung saja ke videonya teman-teman. Oke, ini adalah paket dari online ya teman-teman, yaitu balancer aktif 1 ampere untuk kebutuhan baterai Livopo 4 punya konsumen saya yang ngedrop ya teman-teman. Siapa tahu dengan balancer aktif ini bisa normal kembali. Oke, langsung saja saya buka untuk paketnya ya teman-teman. Untuk paketnya sudah saya buka ya teman-teman. Ini adalah kabelnya. Dari dalam paketnya ini tersedia 2 soket. Yang satu kabelnya berjumlah 9 biji dan yang satunya berjumlah 8 biji ya teman-teman. Ini adalah balancer aktifnya 1 ampere ya teman-teman. Di sini tinggal pasang aja soketnya. Setelah dipasang ke baterai untuk per kabelnya ya teman-teman, nanti saya akan perlihatkan untuk pemasangan kabelnya ya teman-teman. Semoga bisa normal kembali untuk baterainya setelah terpasang untuk baterai ini. Oke, saya akan langsung saja untuk
memperlihatkan pemasangannya. Oke, di sini sudah saya buka untuk baterainya ya teman-teman, dan mau saya perlihatkan kepada teman-teman semua untuk voltase baterainya. Ini untuk baterai yang pertama 3,3, yang kedua sama ya teman-teman. Yang kedua dan yang ketiga juga sama. Yang keempat ini yang keempat beda sedikit aja, tapi masih normal untuk tegangan, beda belakangnya aja, jadi masih aman. Tuh semua yang di atas itu hampir semua itu normal, jadi tegangannya rata ya teman-teman, bagus. Coba sekarang yang di bawah. Dan yang di bawah juga masih sama untuk tegangannya rata. Masih 3,3 untuk tegangannya. Agak sulit ya teman-teman. Nah, di sini tegangannya sudah berbeda, yaitu tegangannya 3,46. Jadi ada salah satu yang voltasenya itu melebihi daripada yang lainnya teman-teman. Tuh ada yang lagi juga 3,4 juga untuk voltasenya, jadi mengakibatkan si baterai ini protect ya teman-teman untuk BMS-nya. Oke, setelah diukur sebelum pemasangan balancer, untuk tegangannya ketahuan ada yang tidak normal. Sekarang waktunya mau pasang untuk balancernya ya teman-teman. Oke, saya akan percepat untuk videonya. Oke, di sini sudah terpasang untuk balancer aktifnya ya teman-teman. Untuk baterai Livio Power 4 ini, dan di sini di balancer aktifnya itu menyala merah di dua sudut itu ya teman-teman, menandakan ada yang
tidak sama untuk voltase baterainya. Jadi yang merah ini dia sedang aktif untuk menstabilkan atau mentransfer tegangan yang berlebih di semua baterai ini, teman-teman. Jadi supaya tegangannya itu sama rata di setiap baterainya. Oke, setelah pemasangan saya coba akan ukur lagi untuk voltasenya ya, teman-teman. Ini masih sama 3,3, dan coba yang bawah, karena yang bawah itu tadinya 3,4, di sini masih 3,4, cuman masih udah turun sedikit untuk komanya ya, teman-teman. Tuh turun sedikit, maklum ini cuma 1 ampere untuk balancer aktifnya, jadi tidak bisa secepat kilat untuk meratakan atau membalance tegangannya, teman-teman. Perlu waktu mungkin sekitar 1 jam atau lebih untuk supaya baterai di perselnya ini bisa sama rata ya, teman-teman. Oke, saya akan biarkan dulu untuk balancer aktif ini bekerja, dan setelah 1 jam nanti saya akan coba cek lagi. Oke, di sini sudah saya tunggu selama 1 jam, dan di sini juga di balancernya itu sudah menandakan lampunya cuma 1 ya, teman-teman. Dan sekarang saya akan cek tegangannya satu persatu. Kalau yang atas itu masih normal tadinya, dan coba saya cek yang bawah yang nggak normal ya, teman-teman. Di sini turun sekitar 3,400 untuk tegangannya, dan tadi ada 2 yang nggak rata ya, teman-teman. Di pojok sini juga tadi nggak rata, dia 3,4 terukurnya lebih, dan sekarang sudah 3,352 ya, teman-teman. Untuk yang pojok ini, pojok bawah, tadinya itu 3,4, berarti untuk balancer ini aktif ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sudah saya pasang untuk baterainya, karena untuk tegangannya semua sudah stabil ya, teman-teman, setelah saya tadi ukur untuk tegangannya. Dan sekarang saya akan coba perlihatkan tegangan per selnya. Semoga aja setelah saya pasang ini bisa bertahan lama untuk baterainya ya, teman-teman. Nanti kita lihat aja untuk beberapa minggu ataupun 1 bulan saya akan lihat apakah baterai ini bisa bertahan lama atau tidak ya, teman-teman. Nanti apabila baterai ini setelah saya pasang balancer aktif ini mengalami kendala lagi, ada komplainan dari konsumen saya ini, nanti saya akan videokan lagi untuk permasalahan di baterai ini ya, teman-teman, setelah pemasangan balancer aktif ini. Ini saya juga baru untuk menangani kasus baterai Liveo 4 ini ya, teman-teman. Di sini sudah bagus untuk perselnya, teman-teman, sama rata. Dan setelah pengukuran ini saya akan
bungkus lagi untuk baterainya, dan saya serahkan sepeda listriknya ke pemiliknya ya teman-teman. Semoga saja untuk baterainya ini bisa bertahan lama, bisa bertahun-tahun. Amin. Oh, kita lihat untuk baterainya sudah stabil ataupun rata ya teman-teman. Tegangannya di kisaran 3,3 volt untuk setiap selnya dari baterai LiFePO 4. Oke, kita langsung bungkus aja untuk baterainya teman-teman. Oke, di sini sudah saya bungkus untuk baterai LiFePO 4-nya. Dan nanti saya akan videokan lagi apabila ada kendala lagi untuk baterai LiFePO 4 ini ya teman-teman. Ini sebagai pengalaman saya aja untuk menangani baterai LiFePO 4 yang kasusnya itu cepat ngedrop ya teman-teman untuk baterainya, padahal untuk baterainya ini baru ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel saya berkembang ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.